Hai, jumpa lagi dengan saya Dimas Al-Faruq yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung di warung. Ini dalam rangka kontrol server temen, lagi-lagi server manusia yang masih setia memakai Starlink. Ini sudah jalan 1 bulan. Ini server yang kemarin ya, server yang kemarin yang salah mengaktifkan paket prioritas. Dia mengaktifkan paket prioritas, daftarnya paket bisnis yang 1,1 juta, dan mengaktifkan paket prioritas. eh ada beberapa komentar juga yang bilang, wah rugi pakai Starlink, gini gini dan lain sebagainya, ternyata mahal gitu. Ini sekarang trafiknya cuma main 17. Ini pelanggannya nyaris gak ada komplain. Mau tahu berapa pelanggan aktifnya? 60 pelanggan. Ini barusan ada 60-an lebih, cuma sekarang mundur lagi jadi 60. Jadi main 60-an lah kalau malam seperti ini. Trafiknya cuma mainnya di 12, 14, 20 gitu maksimal Mbps. Eh ini pakai Micro 3R3, cuma pakai itu ya. Dan kebetulan ini masih belum pakai LAN adapter, jadi sistemnya masih dia tembakan pakai Ruiji, bukan Ruji ya, Ruiji. Pakai Ruiji, tapi secepatnya akan diganti dengan LAN adapter biar lebih mantap. Untuk speed test ini dapat sekitar 160 Mbps. Nah, itu 30. Itu trafiknya seperti itulah, kayaknya orang-orang sana tuh main-main game aja atau scroll-scroll Facebook gitu ya. Jadi nggak begitu banyak makan kuota. Saya kaget juga dengan pendapatan di daerah situ. Padahal jualnya ini ada sebagian yang dijual dengan sistem kuota dan speednya juga nggak tinggi-tinggi. Ini malah cuma diberi 600 kbps untuk upload dan download, untuk download dan uploadnya di 400 kbps sekitar ini. Cuma ada berapa yang diberi 1 m 2 m itu ya speednya. Katanya dia malah pelanggannya yang komplain kalau terlalu tinggi. Jadi kuotanya cepat habis karena dia memang jualnya masih ada yang pakai sistem kuota gitu ya. Kalau dengan sistem kuota aja laku, kenapa enggak kan gitu. Malah ya, harusnya yang kita-kita yang di sini, yang di tempat normal, yang di tempat-tempat kampung biasa yang pakai internet fiber, ya harusnya sedikit iri sih dengan lokasi yang kayak gini. Lokasi yang dulunya mengandalkan GSM untuk akses internetnya, dan sekarang sudah pakai Starlink. Dia pelanggannya banyak, gak cuma banyak, jualnya juga bisa pakai sistem kuota. Cuma bisa menghela nafas panjang. Pendapatannya hari ini laku 135 voucher dengan penjualan hampir 800.000 sehari. Panik nggak? Ini bulan ini masih tanggal 23, sudah bisa mengumpulkan sekitar 7 jutaan. Ini belum Starlingnya belum sebulan ini. Belum sebulan karena kemarin itu aktivasinya tanggal berapa gitu ya. Kemarin itu memang tagihannya dibayar duluan, jadi biar gak kepikiran. Meskipun tagihannya 4 juta, 5 jutaan sama aktivasi Starlink yang satunya. 4 jutaan tuh kemarin Starlinknya. Anggaplah 4 juta, berapa itu? 4 juta 300 apa gitu ya. Ya, sekitar itu. Anggap diambil dari ini masih sisa 3 juta. Nanti bulan depan udah ketutup biaya beli Starlinknya. Cuma mau mengembalikan biaya bulanannya yang aktivasi itu 1,1 itu aja. Intinya bulan ini belum nutup untuk pembelian Starlink karena ada try error kemarin yang bayarnya sampai 4 jutaan.
Jadi bulan ini sekitar dapat 3 jutaan lah maksimal nih, nanti bulan ini akhir bulan dapatnya 7 8 9 juta ini paling. Bulan depan udah ketutup semua. Semoga. Yang bilang cuma bisa berapa user aktif nanti akan di banned, ini sudah pakai paket bisnis, entah kok bedanya, kok ada paket bisnis apa gitu. Karena di keterangannya Starlink itu paket bisnis itu untuk bisnis kecil-kecilan katanya. Ya ini kan kecil-kecilan. Itu aja. Kalau saya sendiri gak punya Starlink karena saya pakai internet fiber, itu langsung nancap di server California sana fiber saya. Gitu ya, kira-kira gitu. Ini trafiknya juga main gini gak ada komplain gitu. uh, Login Failure API ini saya barusan, itu saya barusan. Oke, gak ada DHCP server aman, usernya anteng, enak, nyaman gitu ya. Jadi yang tadi komen, ya maklum Sultan nggak apa, Sultan tapi nggak kurang paham gitu, nggak masalah, orangnya aja santai kok. Dia bayar 4 jutaan 5 juta sama yang aktivasi sebulan ini Starlink satunya, itu aja orangnya santai. Kenapa kok malah justru komentator yang ribut? Senggol dong. Itu aja teman-teman. Ini migrasi dari SPI SPGSM dulunya, belum 1 bulan, ini baru tanggal 23, ya sebulan lah, anggaplah sebulan ya, kira-kira begitu. 2 bulan nutup. Dan kalau orang-orang ISP yang sadar ya, yang sadar, ada berapa orang ISP itu yang hubungi saya, teknisi entah itu apa itu. Dan jelas dia orang ISP asli, orang dalam, bukan makelar gitu ya, bukan cuma pemakai. Dia orang ISP asli, malah sekarang sibuk cari lokasi yang tidak tercover internet fiber dan sulit jaringan. Itu katanya mau buka server pakai Starlink. Kok malah komentator yang cuma pemakai ISP dedicated atau ISP lokal yang kepanasan. Teknisinya aja cari lowongan bisa buka server pakai Starlink. Senggol lagi dong. Ini kan usaha tiap orang beda-beda ya, urusan masing-masing lah, gak usah kepanasan. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sharing, bukan server saya sekali lagi. Saya cuma punya Mikrotik RB941 buat belajar, karena saya memang tidak seperti para master yang lain yang harus bikin konten pakai alat-alat lengkap, pakai OLT, bahkan harus beli Starlink, bahkan harus order Starlink dari luar negeri Gen 3. Gak lah, saya memang lebih suka berteman atau ngurusin server-server kelas bawah yang masih bertahan setiap hari dengan segala ujian dan cobaan untuk mencari kitab suci. Oke, gitu aja teman-teman. Wah, ini gitu aja udah 3 kali saya Dimas Al Farouk, sekali lagi tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas dan wassalamualaikum. Selamat